Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersuka cita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Tidak terasa ya, kita pada saat ini sudah kembali memasuki pekan suci, di mana kita mengawalinya dengan merayakan hari Minggu Palma. Kita sebagai pengikut Kristus, sebagai sesama orang Kristen, kita patut bertanya diri dan merenungkan sebuah pertanyaan besar. Setiap kali kita memasuki Minggu Palma, pertanyaannya demikian: kita sebagai pengikut Kristus, sebagai sesama orang Kristen, sungguhkah kita sudah menerima Yesus, menerima Dia itu seutuhnya? Atau kita hanya mengenakan Yesus yang bisa sewaktu-waktu kita melepaskan karena merasa sudah tidak nyaman lagi dan juga merasa terbebani hidup kita. Tadi kalau kita mendengar dalam Injil yang ditawarkan pada hari ini kita sama-sama mendengarkan bagaimana banyak orang itu bersorak-sorai mengatakan kepada Yesus yang naik keledai, yang banyak orang menyerukan Hosana, Raja Daud, kepada Yesus yang sedang masuk ke Yerusalem. Hosana itu artinya selamatkanlah kami. Dan Anda semua ketika mengikuti perayaan Ekaristi dan juga kita semua dimungkinkan untuk menerima palma pada Minggu Palma ini. Dan ketika kita menerima daun palma itu, daun palma yang sudah diberkati, berarti kita semua menerima Yesus sebagai Raja kita, sebagai Sang Raja Damai, menjadi Raja kita. Tidak hanya ketika kita di gereja menyerukan Dia sebagai Raja kita, tetapi ketika kita membawa daun palma masuk ke rumah kita, berarti kita juga mengizinkan dan menerima Yesus menjadi Raja atas keluarga, Raja atas pekerjaan, dan juga kebiasaan, dan juga keseharian kita setiap hari. Dan juga dengan membawa daun palma itu, kita juga mengizinkan Tuhan, menerima Tuhan masuk dalam hidup kita, masuk dalam setiap ritme hidup kita. Dia menjadi Raja atas hidup kita, baik ketika kita mengalami gembira, mengalami frustrasi, mengalami kecemasan, mengalami kelegaan, kegagalan, dan kesuksesan kita. Maka mari kita berani menyerahkan seluruh hidup kepada Dia, Sang Raja Damai yang kita elu-elukan pada hari ini. Hosana bagi Raja Daud. Dan kalau kita renungkan Injil yang ditawarkan kepada kita, terutama dalam kisah sengsara yang ditawarkan kepada kita dari Injil Markus, penginjil Markus ini memiliki cara yang khas bila dibandingkan dengan penginjil yang lainnya, di mana penginjil Markus ini sungguh memusatkan perhatian pada suasana di mana Yesus Tuhan itu sungguh diabaikan dan ditinggalkan, bahkan oleh orang-orang terdekatnya, yaitu para murid. Misalnya saja, suasana itu sangat terasa ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Para muridnya justru, Anda tahu, mereka bertiga tidur, tidak menemani Yesus yang sedang berdoa, yang sedang bergulat dengan tujuan hidupnya. Lalu yang kedua adalah saat di mana Yudas, yang adalah salah satu muridnya, juga mengkhianati Yesus, berani dan tega menjual Yesus.
Lalu yang ketiga, saat dimana Tuhan Yesus ditangkap, para muridnya justru lari semuanya. Tidak ada yang mengikuti Yesus. Dan lalu kita juga ingat bahwa ketika itu Petrus sebagai murid yang juga dikasih oleh Tuhan, dan di mana Tuhan juga percaya banyak kepada Petrus, ternyata Petrus juga menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Bahkan saat yang paling menentukan dan juga saat yang paling dalam adalah ketika Yesus juga merasa sangat ditinggalkan oleh Allah Bapanya ketika bergantung di kayu salib. Kita tahu pernyataan Tuhan dengan mengatakan, pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kita renungkan di sini, bukankah dengan begitu kita menjadi merasa dekat dengan Tuhan? Sebab Ia mengalami juga apa yang pernah kita alami. Sebab banyak dari antara kita juga pernah mengalami diabaikan. Pernah mengalami, kalau dalam bahasa Jawa itu, tidak diuwongke, tidak dianggap. Apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan dengan sebaik-baiknya seringkali tidak dipuji, bahkan selalu mendapatkan cacat dari orang lain. Maka ketika kita mengimani Tuhan kita Yesus Kristus yang juga pernah diabaikan oleh sesamanya, bahkan orang-orang terdekatnya, ini juga kita merasa tidak sendiri. Tetapi kita semakin dimampukan untuk tetap bertekun dalam kebaikan, bertekun dalam memperjuangkan nilai-nilai Kristiani, walaupun kita pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah. Semoga kita yang memasuki pekan suci ini semakin dimampukan untuk semakin mencintai iman kita, dan juga semakin membiarkan Tuhan itu menjadi Raja kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami sebagai orang yang dihina dan dianiaya. Kami mohon, bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putramu itu, serta mampukanlah kami supaya bersedia mengikuti jejaknya sambil memanggul salib kami sendiri. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.